Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sudah sekian lama kita libur ya. Ada sebulan kayaknya. Ada sih? Ada sebulan kayaknya kita libur. Hah? Hampir 2 bulan ya, subhanallah. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengkaji ilmu Islam. Dimulai dari sejak saya maulid, terus sakit, terus berlanjut sampai dengan kita gathering kemarin ya. Juga Ustadz kita yang ceramah kemarin juga hadir alhamdulillah malam ini. Jadi ini cuma ganti pemain saja di depan. Baik, halaman 110 sebelah kiri. Az-zamanu aidan makhluqun. Itu judulnya ya. Zaman atau waktu juga adalah makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang kitab Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan ilmu beliau di dunia dan akhirat. Dzakarna fi ma sabaq. Telah kami sebutkan sebagaimana yang terdahulu, anna ilaqatallahi azza wa jalla bil kaun, bahwasanya hubungan Allah azza wa jalla dengan alam semesta, hiya ilaqatul khaliqi, merupakan hubungan antara pencipta, al mausufi bil kamalil mutlaqi, yang disifati dengan sifat yang sempurna dan mutlak, bil makhluqi, dengan makhluknya. Ilaqatul abidi bil ma'budi, hubungan antara penyembah dengan yang disembah. Penyembah itu adalah kita, yang disembah adalah Allah. Kalau khaliq, Allahnya. Kalau abid, kitanya. Kalau makhluk, kita, al-ma'bud, Allahnya. Lalu timbul pertanyaan, fama mauqifuz zamani min hadhil ilaqah, di manakah posisi zaman, posisi waktu, posisi masa dari hubungan ini, hubungan antara makhluk dengan Allah. Karena ketika disebut makhluk tidak hanya terbatas kepada satu bentuk makhluk, tapi semua makhluk. Sehingga pertanyaannya, di mana letak hubungan ini jika dikaitkan dengan keberadaan waktu? Soalnya begini, setiap kita berhubungan dengan Allah itu terikat dengan waktu. Contoh kita sholat, terikat dengan waktu. Kita bangun tidur, kita tidur itu semua terikat dengan waktu. Ketika Allah menciptakan kita, kita berada dalam ruang lingkup waktu. Jadi waktu dalam hal ini lebih duluan ada daripada kita manusia. Nah sekarang pertanyaannya, katakanlah hubungan kita manusia dengan Allah, di mana posisi waktu? Nah itu pertanyaannya. Karena begini, kenapa pertanyaan ini penting? Nah di sini diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dhannal ba'du, sebagian orang berasumsi, beranggapan, anna zaman, bahwasanya waktu itu lahu wujudun azaliyun, dia mempunyai bentuk atau keberadaan yang sifatnya azali. Azali itu artinya tidak berawal. Sama seperti Allah. Allah kan tidak ada awal. Maka waktu juga tidak ada awal. Dalam kata yang lain, Allah itu ada bersamaan dengan, maksudnya Allah itu sudah ada sebagaimana waktu juga sudah ada. Sama seperti kita berbicara tentang sifat Allah. Katakanlah misalkan kita katakan Allah mempunyai sifat kasih sayang. Jika Allah itu tidak berawal, maka sifat kasih sayang Allah itu juga tidak boleh berawal. Maka begitulah kemudian sebagian orang menganalogikan waktu. Sebagaimana sifat Allah yang tidak berawal, maka waktu juga tidak berawal. Kewujudillah, seperti adanya Allah. Jadi adanya Allah dengan adanya waktu itu sepertinya sama. Sama-sama tidak berawal. Ini persangkaan atau anggapan sebagian orang. Wa annahu haqiqatun ghairu makhluqatin, bahwasanya waktu itu hakikat yang tidak diciptakan.
disebut dengan hakikat artinya tidak terikat dengan apapun. Dia memang sudah ada dari sebelumnya. Jadi bukan karena diciptakan oleh Allah atau ditakdirkan keberadaannya oleh Allah baru kemudian dia ada. Tidak, dia sudah ada bahkan sebelum kata ada itu ada. Wastadallu ala dzalika biqaulihi ta'ala, mereka mengambil dalil untuk anggapannya tersebut dengan firman Allah Ta'ala, wa inna yauman 'inda rabbika, dan sesungguhnya hari di sisi Tuhanmu ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, dari apa-apa yang kalian hitung. Jadi 1 tahun di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi kita. Menunjukkan bahwa hari Allah yang ada di sisi Allah tidak sama dengan hari yang ada di kita. Hari yang ada di kita itu makhluk, hari yang ada pada Allah tidak makhluk. Paham? Karena ada perbedaan, kan berbeda tuh. Hari di sisi Allah sama seperti 1000 tahun dengan hari yang kita hitung. Karena ada perbedaan inilah kemudian mereka beranggapan bahwa hari yang ada di sisi Allah tidak sama dengan hari yang ada pada makhluk. Karena hari pada makhluk atau masa ataupun waktu yang ada pada makhluk itu sifatnya diciptakan. Sedangkan yang ada di sisi Allah tidak diciptakan, bersifat azali, tidak berawal. Fatakhayyalu, dan mereka kemudian berimajinasi, annallaha azza wajal, bahwasanya Allah azza wajal lahu zamanun khassun bihi, mempunyai waktu yang khusus. Jadi Allah itu punya waktu yang khusus yang berbeda dengan waktu yang kita miliki sebagai makhluk. Karena dalam anggapan mereka begini, kita ini kan makhluk, ada awal ada akhir. Maka waktu yang ada bersama kita mengikuti zat kita yang ada awal dan akhir, maka juga ada awal dan ada akhir. Karena Allah tidak berawal dan tidak berakhir, dan ada waktu yang bersama Allah, maka waktu yang bersama Allah tidaklah berawal dan tidaklah berakhir, dihukum seperti sifat. Sampai di sini paham dulu. Ingat, tapi ini anggapan. Ini anggapan sebagian orang. Wa in kana yakhtalifu 'aniz zamanil khassi bina. Wa in kana, walaupun, yakhtalif, berbeda, 'aniz zamanil khassi bina, dengan waktu yang khusus yang ada pada kita. Min haitsul miqdar, dari sisi ukuran. Kan berbeda tadi ukurannya. Allah 1 hari, kita berapa? 1000 tahun. Itu kata surah Al-Hajj. Karena ada beda ukuran begini, berarti ada 2 masa nih. Masa yang terikat dengan makhluk dan masa yang terikat dengan Khalik. Yang terikat dengan makhluk ikut zatnya makhluk, yang terikat dengan Khalik ikut zatnya Khalik. Itu anggapan mereka. Faka'anna zaman haqiqatul laha wujuduha ma'allahi mundul azal. Seakan-akan waktu itu sifatnya hakikat. Hakikat itu yang tidak terikat dengan apapun karena tidak mempunyai awal, dan keberadaannya itu sudah ada bersama Allah. Nah, ini kalimatnya tuh ya. Sudah ada bersamaan dengan Allah dari sejak masa azali. Kalimat azali dalam akidah itu dipahami sebagai masa yang tidak bisa dihitung awal. Nah, itu azali disebut. Karena kan kita tidak bisa menyebut kalimat tidak berawal itu dengan satu kalimat. Dengan bahasa Indonesia apa bahasanya? Kalau nggak berawal itu apa bahasa Indonesianya? Nggak ada kan? Tidak berawal itu kan 2 kata. Apa kata yang tepat digunakan ke bahasa Indonesia? Bahasa Arab itu namanya azali. Ada katanya, ada kata yang bisa digunakan. Bahasa Indonesia nggak ada. Jadi azali menunjukkan masa yang tidak berawal. Nah, begitu saja. Wa haula'i naqulu lahum, dan orang-orang ini kita katakan kepada mereka. Ini kata Syekh Mutawalle Syarawi. Jadi beliau ingin membantah pendapat mereka. Laqad akhta'tum fi fahmil ayah. Kalian telah melakukan kesalahan ketika memahami ayat. Jadi bukan begitu. Bukan karena Allah mengatakan ada hari di sisi Allah yang berbeda dengan hari yang kalian perhitungkan yang ada bersama kalian. Bukan berarti itu ada dua hakikat. Hakikat yang tidak abadi yang ada bersama kita, hakikat yang abadi yang ada bersama Allah. Bukan begitu maksudnya. Itu salah memahami ayat, kata Syekh Mutawalle Syarawi. Walau kana hadza huwal ma'nal maqsud, sekiranya ini adalah makna yang diinginkan, lakana hunaka ta'arud, maka di sana akan terjadi pertentangan bainal ayatis sabiqah, di antara ayat yang sebelumnya, ayat yang tadi kita baca ya,
Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 hari di kita. Dengan ayat yang lainnya, wa baina qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala yang lainnya, mana? Ada di surah Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat dan ruh. Ruh ini malaikat Jibril, Ruhul Qudus, Ruhul Amin. Naik menghadap Allah fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu, yang ukurannya khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Jadi kalau misalkan dianggap bahwa ada hari di sisi Allah yang berbeda dengan hari di kita, dan ukurannya itu 1:1000 tahun, maka akan bertabrakan dengan ayat yang ada di surah Al-Ma'arij, karena satu hari untuk mencapai Allah sama dengan 50.000 tahun. Itu kalau kita beranggapan ada 2 hari ini, ada 2 masa yang berbeda, maka ayat ini akan bertabrakan. Jadi ayat ini tidak mengkhususkan hari di sisi Allah, karena hari itu pada hakikatnya adalah makhluk. Allah tidak terikat dengan ruang, dengan waktu, dengan tempat, dengan masa. Allah tidak terikat, karena baik tempat maupun waktu itu dalam akidah Islam dipandang sebagai makhluk. Nah, kira-kira seperti itu pemahamannya ya. Wabil fi'li, dan tentu saja ya, atau bisa juga diartikan dan secara nyata ya, bil fi'li itu ya, atau bisa juga diartikan sebenar-benarnya ya, dan secara fakta, atau bisa juga dikatakan wabil fi'li wabil waqi'. Nah, itu sama itu. Hawalal mustasyriqun, orang-orang misionaris mencoba. Kaum misionaris itu, orientalis misionaris itu mencoba. Karena begini, orang-orang misionaris kalau orientalis itu baca Al-Quran, dia nyari kelemahan. Dia tidak mau peduli dengan konteks Al-Quran, karena dia menganggap Al-Quran itu seperti Bible, kitab sucinya. Nah, saya buka sedikit gini, biar teman-teman mudah memahami. Kalau ditanya, apa yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab suci lainnya? Dari sisi konteks. Bagaimana cara menjawab? Ada pertanyaan nih. Apa yang membedakan kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab suci lainnya? Dari sisi konteks. Jawabannya adalah ada kelebihan yang diberikan oleh Allah pada Al-Quran yang tidak dimiliki oleh manapun kitab suci, yaitu konteks historis. Dari mana kita tahu ada konteks historis? Adanya asbabun nuzul. Bible nggak ada asbabun nuzul. Pernah dengar asbabun nuzul Bible? Ayat ini turun karena nggak ada. Kenapa? Karena Bible tidak jelas bahasa aslinya. Seperti kata Ahmad Deedat, ada 24.000 manuskrip untuk Bible. Ada berapa? 24.000 manuskrip. Dan itu manuskrip terbanyak untuk sebuah buku atau sebuah kitab. Di dunia, Bible itu manuskrip terbanyak. 24.000. Problemnya adalah, kalau kata Ahmad Deedat, they are no two identical. Jadi tidak ada dua dari yang 24.000 itu yang sama. Jadi cari dari 24.000 itu dua saja yang sama persis, nggak ada. Apa dalil? Ini dalil menunjukkan bahwa 24.000 manuskrip itu bukan manuskrip asli. Kemudian semuanya dalam bahasa Greek. Sejak kapan Yesus bicara bahasa Greek? Sedangkan Yesus berbahasa Aramaik. Jadi dia tidak punya konteks historis. Jadi yang tersisa pada Bible sebagaimana buku yang lainnya, buku yang kita tulis, buku ini ditulis oleh pengarang, konteksnya konteks. Kalau dia cerita kenyataan, ya konteks kenyataan itu. Kalau dia cerita menurut pandangan dia, maka konteks kalimat yang diinginkan oleh penulis. Kan begitu? Kan begitu? Nah, itu sesuatu kekhususan yang dimiliki Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab suci lainnya. Tetapi mereka mencoba memahami Al-Quran dengan cara mereka memahami kitab suci mereka. Mereka tidak peduli dengan konteks-konteks seperti itu. Contoh misalkan ada tuduhan terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran boleh membunuh orang non-muslim seenak hati. Ya kan? Mereka tidak peduli bahwa di belakang ayat itu ada konteks sejarahnya. Kenapa ayat itu turun? Mereka nggak peduli itu. Nggak peduli sama sekali. Contoh ya. Surah At-Tahrim.
Surah At-Tahrim ya. Tahrim itu kan pengharaman ya. Tahrim itu kan artinya pengharaman kan. Surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim itu surah keberapa itu? Lupa saya. Dan itu ada sebab nuzulnya. Kenapa surah At-Tahrim itu turun? Jadi surah At-Tahrim itu ada konteks historisnya. Jadi ceritanya begini, Rasulullah suatu hari itu, Rasulullah itu kalau ke rumah istri itu kan beliau itu kan ini, pindah-pindah rumah, malam ini ke rumah istri ini, malam besok, kayak gitu kan. Malam itu beliau harus nginap atau jatahnya dari istri beliau yang bernama Hafsah. Nah, Siti Hafsah. Jadi beliau harus nginap di rumah Siti Hafsah, itu jatahnya Siti Hafsah. Siti Hafsah yang namanya Siti Hafsah, Rasulullah mau datang nih kan. Sebagai seorang istri, siapkanlah makanan yang istimewa. Nabi ternyata harus singgah dulu ke rumah istri yang lain, namanya Zainab. Karena ada keperluan. Jadi sebelum ke rumah Hafsah, singgah dulu ke rumah istri yang lain. Nama istri lain Nabi sudah datang, kan dihidangkan makanan. Yang dihidangkan makanan adalah madu. Gitu ceritanya. Yang Nabi kan dihidangkan oleh istrinya, walaupun bukan jatah istri itu ya dimakan lah ceritanya. Ternyata, ini kasusnya nih, setelah dimakan, masih ada bekas di mulut beliau. Bekas madu. Dengan bekas madu yang di mulut yang masih tersisa, beliau pergi ke rumah Hafsah. Hafsah melihat dia cemburu lah. Ini singgah ke rumah saya, sudah singgah dulu ke rumah istri yang lain, padahal kan jatah saya malam ini. Kira-kira begitu ya. Marah. Bukan, marah perempuan kan marah karena cemburu. Cemburu perempuan itu karena terlalu sayang. Kan begitu kan? Rasulullah untuk menenangkan Siti Hafsah, laki-laki ini sifat laki-laki. Ya, Rasulullah itu sepertinya sedang mengajarkan beginilah sifat laki-laki. Laki-laki itu kan nggak suka cari ribut kan. Kalau bisa memutuskan satu masalah yang bisa selesai detik itu juga selesai kan gitu kan. Itu laki-laki itu. Nggak kayak perempuan. Perempuan panjang seminggu bisa nggak berakhir. Tapi laki-laki kalau bisa selesai malam itu selesai. Apa kata Nabi? Nabi bersikap yang sama karena beliau laki-laki. Ya sudah, kalau begitu aku haramkan makan madu, kata Nabi. Kata Nabi itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah supaya Hafsahnya hilanglah rasa cemburu, jangan marah lagi. Senanglah Hafsah. Nabi sudah haramkan madu. Inilah terakhir kali Nabi akan makan madu. Jadi ke rumah istri yang lain kalau dihidang madu gak bisa makan lagi kan gitu kan. Senang Hafsah. Turunlah surat Tahrim. Ya Yuhan Nabi lima tuhallu ma haramallahu lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan yang telah dihalalkan oleh Allah? Ternyata masalahnya jadi ribet sampai turun surat. Nah, konteks ini kan yang tidak dimiliki. Coba kalau orang misalkan tidak baca konteks, dia akan mengatakan Nabi-nya orang Islam ini nggak konsekuen. Turunnya ayat itu menandakan bahwa beliau pernah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, pernah mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Kan begitu kalimatnya. Berarti Nabi itu menentang Allah tidak? Iya kan? Kalau kita lihat dari konteks kalimat. Tapi karena ada konteks historis, kita katakan, enggak, Nabi mengatakan itu bukan sebenarnya ingin mengharamkan madu, tapi ingin menenangkan Sayyidah Hafsah. Nah, karena perempuan itu kalau cemburu nih, tanya sudah menikah lah. Kalau sudah cemburu seminggu laki-laki itu ribut. Nah, kalau belum nikah belum ngerti. Kalau udah mengerti, pasti mengerti yang saya maksudkan. Nah, Nabi itu pengen begitu. Beliau itu tidak ingin, ini kan cuma jatah semalam, ramai sampai subuh kan gitu kan. Ternyata konsekuensinya Allah turunkan surah. Padahal Nabi tidak mengatakan kepada umatnya, jangan lagi kalian makan madu, hukumnya haram. Nggak ada. Konteksnya begitu. Jadi surat At-Tahrim ini kalau dibaca ayatnya, jika menghilangkan konteks historis, kita akan mengatakan Nabi pernah menentang Allah. Benar tidak? Ya kan? Inilah yang dicari oleh kaum orientalis misionaris, kelemahan-kelemahan itu. Makanya kita yang belajar Al-Quran, yang belajar Islam itu harus tahu itu, memberi jawaban. Karena kalau tidak, kita nggak bisa melawan, kita nggak bisa membantah, kita nggak bisa meluruskan. Dan mereka senang sekali, mereka menulis buku. Bukunya luar biasa sekali. Sampai dipelajari di universitas tinggi di dunia, terkenal di dunia, untuk kemudian mencoba untuk merusak ajaran-ajaran Islam dengan cara membuat propaganda yang macam-macam. Dan ini salah satu alasannya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Syarawi. Dicobalah kemudian oleh ahli misionaris ini, orang-orang misionaris orientalis ini, dengan adanya dua ayat tadi. Yang satu menyebutkan hari sepanjang 1000 tahun, yang satu lagi 50.000 tahun. Ini kan ada perbedaan nih. Ini yang sebenarnya satu hari ini 10.000 atau 50.000.
Karena ini bedanya jauh sekali, 40.000 loh bedanya. 5 kali lipat ini perbedaannya. Maka kemudian orientalis mengatakan, mencoba istighlala hatainil ayatain, mencoba untuk mengambil keuntungan dari dua ayat ini. Apa keuntungannya? Fil iddia, dengan memberi dakwaan bi anna hunaka, bahwasanya di sana tanaqudan fil Qur'anil Karim, adanya pertentangan antara ayat Al-Qur'anul Karim. Didakwakan itu. Itu buktinya tuh surah Al-Had mengatakan satu hari 10.000. Oh, 1.000. Ya, 1.000 tahun. Itu surah Al-Ma'arij mengatakan 50.000. Itu jauh sekali, 50 ya. 50 bukan cuma 5 kali lipat, 50 kali lipat. Berarti ada Al-Quran itu ada pertentangan. Nah, dia mau lepaskan konteks itu. Padahal ini, ingat, di dalam Al-Quran ada juga ayat yang diceritakan secara umum. Makanya ada kaidah begini. Nah, mungkin Saudi itu lebih ngerti itu. Karena beliau syariah kan? Oh, tafsir sama dengan saya, hadis. Orang Seludin ternyata. Kalau orang syariah tuh belajar tuh, orang tafsir juga belajar ini. Ya. Ayat itu al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Kan gitu kan? Jadi pemahaman terhadap ayat, pelajaran kita ambil dari Al-Quran itu dengan umumnya lafaz, bukan dengan khususan sebab. Umum lafaz. Nah, sekarang umum lafaz ini sedang cerita pertentangan atau cerita kekuasaan Allah. Kalau gitu, itu mau dijelaskan seperti itu. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi untuk menjelaskan hal itu, beliau mengatakan begini. Id kaifa yakunul yaumu alfasanah, bagaimana mungkin hari itu bisa jadi 1.000 tahun, wa yakunu fi nafsil waqti khamsina alfasanah, dan di waktu yang sama kemudian dia jadi 50.000 tahun. Ini dakwaan dari misionaris. Dijawab oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, antum lam tafhamul laftatal imaniyah al-kabirah, kalian belumlah paham, ya. Kalian tidak mengerti, tidak memahami al-laftah al-imaniyah al-kabirah. Laftah itu seperti orang kaget ngelihat begini. Ya, itu laftah itu. Apa ya bahasa Indonesia bagus ya kita artikan. Jadi kita itu diajak untuk berpikir, tetapi dalam berpikir itu ada kekuatan iman yang besar, yang kemudian membuat kita yakin bahwa Al-Quran mengajarkan hal itu bukan karena ingin membuat, oh sepertinya Allah salah sedang mempertentangkan antara satu waktu dengan waktu yang lain. Bukan itu persoalannya. Tetapi fallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna an nafham, menginginkan kita untuk memahami annahu khaliqud zaman, bahwasanya Allah lah yang menciptakan waktu. Berarti waktu itu sebagai makhluk. Yakhluqu likulli hadatsin ma yunasibuhu, lalu Allah ciptakan untuk setiap peristiwa apa yang sesuai dengannya. Nah, maksudnya begini. Ini ada satu peristiwa, katakanlah sekarang apa? Perang Israel dengan Palestina. Kalau dalam ilmunya Allah itu ditetapkan 2 tahun, maka tidak akan berakhir itu sampai 2 tahun. Dan Allah akan membuat waktu untuk konflik itu selama 2 tahun. Sehingga mungkin saja itu harinya 1 hari di sisi Allah, tapi di sisi manusia jadi 2000 tahun. Paham maksudnya? Jadi suka-suka Allah. Allah menjadikan waktu untuk peristiwa yang ada pada makhluk disesuaikan dengan berapa lama ketentuan Allah terhadap peristiwa itu harus berlangsung. Nabi Muhammad hidup berapa? 63 tahun. Lalu dari 63 tahun itu Allah ciptakan waktu buah Nabi harus jadi Rasul 23 tahun, ya kan? Lebih sedikit dari jumlah waktu hidup beliau. Ketentuan itu terus seperti itu. Kita hidup 40 tahun, maka Allah akan ciptakan waktu untuk kita di dunia itu yang 40 tahun, nggak akan lebih. Makanya ayat yang mengatakan bahwa kematian itu tidak diundur dan tidak dimaju itu sesuai dengan waktu yang diberikan. Makanya waktu itu bagian dari rezeki sebenarnya. Itu sebabnya banyak kalimat mengatakan kalau kita kehilangan waktu, kita tidak akan bisa kembali. Sama kalau kita kehilangan rezeki itu kan rugi. Kehilangan waktu juga rugi. Makanya waktu sering diumpamakan sebagai rezeki. Nah, karena ketika kita hilang, kita tidak akan bisa ambil lagi. Hilang sudah. Kalau kita punya jatah 40 tahun, kehilangan waktu 5 hari saja, maka hanya sisa 39 tahun, 11 bulan, 25 hari. Yang 5 hari itu tidak akan kembali. Nah, itu maknanya.
Fa idza arada yauman, apabila Allah menginginkan satu hari itu, muddatuhu alfa amin, yang masanya itu adalah 1000 tahun, khalaqahu, maka Allah akan ciptakan satu hari itu sebanding dengan 1000 tahun. Jadi kalimat ayat yang mengatakan bahwa waktu di sisi Allah 1000 tahun itu disesuaikan dengan satu peristiwa. Sedangkan satu hari kalau satu hari ya. Sedangkan ayat yang mengatakan satu hari dengan 50.000 tahun itu peristiwa yang lain. Makanya kalimat pada surah Al-Hajj itu nggak diberikan kepada malaikat, kepada kita. Jadi waktu di sisi Allah yang satu hari di dunia itu adalah 1000 tahun. Tapi ketika malaikat yang berada di langit ingin menghadap Allah, berpindah dari alam malakut ke alam lahut, alam keilahian, itu butuh waktu dalam satu hari 50.000 tahun, lebih lama prosesnya. Ternyata ini nggak sulit dipahami perbedaan waktu ini sekarang ya. Dulu sulit dipahami, sekarang nggak sulit. Mana dalilnya? Masa dalam satu tahun misalkan planet Mars, sudah pernah kita bahas kan? Planet Mars, planet apalagi Saturnus, planet Bumi, dalam masa 1 tahun 12 bulan itu jumlah harinya beda-beda. Jadi kalau ada dua anak kembar, satu kita kirim ke planet Mars, yang satu suruh di Indonesia, di Indonesia sini di Bumi, nanti setelah 20 tahun suruh ketemu, pasti ada yang lebih tua, nggak lagi sama umurnya. Kenapa? Karena perputaran planet Mars untuk sampai 12 tahun itu lebih sedikit harinya dibanding Bumi mencapai waktu 12 bulan 1 tahun. Di Bumi kan 365 hari. Kalau planet Mars itu lebih lama, nggak salah 600. Planet Saturnus itu kalau nggak salah 100 sekian hari, 185 nggak salah. Kalau 365 dengan 185 kan jauh sekali. Bayangkan kalau terjadi 20 tahun. Berapa jarak rentan waktunya? Berarti bisa beda 2 tahun tuh umurnya. Sehingga kemudian kalau kita kalkulasikan sampai dengan setengah abad, 50 tahun. Yang satu sudah berjenggot putih, yang satu masih berjenggot hitam. Padahal kembar. Nah, mudah kan memahaminya? Padahal itu masih ada di planet di galaksi kita. Galaksi kita kan? Nah, nggak keluar dari galaksi kita. Masih di galaksi kita sudah ada pola perhitungan yang seperti itu. Bayangkan, kita bicara alam manusia, alam malaikat, dan alam ketuhanan. Maka tentu berbeda-beda. Masih lebih bisa dipahami secara sains bahwa itu dimungkinkan lebih berbeda. Toh di alam manusia saja beda kok. Gitu kan? Nah, kira-kira mudah dipahami. Jadi Syekh Mutawalle Syari ingin menekankan bahwa jumlah yang dimaksud pada ayat bukan karena ada pertentangan pada waktu, tapi Allah menciptakan waktu disesuaikan dengan peristiwa. Pada ayat 1 hari sama dengan 1000 tahun itu berkenaan dengan kita manusia. Tapi pada ayat 1 hari sama dengan 50.000 tahun itu pada malaikat dan Roh Kudus yang ingin mencapai atau menghadap Allah. Bisa dipahami itu? Jadi konteksnya beda, ya, pembahasannya beda, alam yang diinginkan juga berbeda. Sehingga tidak ada pertentangan sesungguhnya. Yang menjadi masalah kalau misalkan ayat surah Al-Ma'arij bunyinya sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu sama dengan 50.000 tahun di sisi kalian. Nah ini jadi masalah. Tapi kan nggak ada kan kalimat itu. Ini ceritanya tentang malaikat, bukan kita kan. Bisakah kemudian alam malaikat berbeda dengan alam kita manusia? Sangat bisa. Planet Mars sama planet Saturnus saja beda. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Nah itu logika berpikirnya. Wa idza arada yauman, apabila Allah menginginkan satu hari itu, muddatuhu milyuna sanah, yang jumlah masanya itu 1.000.000 tahun, khalaqahu, maka Allah akan menciptakan hari tersebut disesuaikan dengan masa 1.000.000 tahun, disesuaikan. Sekarang pernah dengar gak hadis bahwa hidup di dunia ini dari asar sampai maghrib? Pernah dengar gak? Pernah gak? Sudah berapa puluh ribu tahun sudah bumi ini. Kau masih dari asar sampai maghrib? Ya serius lah. Nah, tapi begitulah kita memahami karena tidak sama pandangan kita makhluk dengan pandangan Khaliq. Nah kalau sama, kita bisa nyembah manusia. Kalau sama, itu konsekuensinya. Justru karena tidak samalah menyebabkan kita tidak akan menyembah manusia. Jangankan nyembah manusia biasa, Nabi pun tak akan kita sembah. Sesederhana itu cara logika berpikirnya. Jadi dua ayat ini sebenarnya bukti bahwa Allah sedang memberikan tanda kebesarannya bahwa Allah lah satu-satunya zat
yang layak disembah. Nah, jadi dengan bahasa waktu saja kita ternyata bisa mencari iktibar bahwa semua yang bukan Allah adalah makhluk. Bisa dipahami ya? Subhanallah, hanya urusan waktu saja bisa segitu tinggi maknanya. Falaisa hunaka quyud, tidaklah ada di sana ikatan-ikatan ala qudratillahi jalla wa ala yang membatasi kekuasaan Allah azza wa jalla. Enggak ada ikatan yang membatasi kekuasaan Allah. Bagaimana dibatasi? Orang pembatasan itu saja ciptaan Allah. Karena pembatasan itu kan gerak yang merupakan bagian dari tingkah laku, perbuatan. Betul kan? Sedangkan tingkah laku dan perbuatan adalah ciptaan Allah. Nah. Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala qad syaa, telah menginginkan ayyakunal yaum fil ardi, ayyakunal yaumu fil ardi, Allah menginginkan supaya hari itu di bumi terjadi arba'an wa ishrina sa'ah, 24 jam. Itu keinginan Allah. Masa perputaran dalam satu hari di bumi itu 24 jam. Liyunasiba dzalika hayatan nasi wa taqatahum, supaya yang demikian itu bisa sesuai dengan kehidupan manusia dan potensi yang mereka miliki. 24 jam. Jadi perhitungannya dalam ilmu Allah, inilah waktu yang paling cocok buat manusia untuk hidup. 24 jam. Kenapa? Misalkan kita bertanya ya, kenapa sehari semalam itu bukannya, Ustaz, kenapa nggak 2 jam aja? Terlalu lama 24 jam. Atau 2 jam setengah kayak. Nah, begitu ya. Atau 2 jam setengah. Silakan. Kenapa harus 24 jam? Menurut Allah, bahwa yang sesuai dengan kehidupan manusia dan potensi yang dimiliki oleh manusia, 24 jam lah yang sesuai. Contoh misalkan kita bayangkan, kita kerja sehari itu berapa? 8 jam di kantor. Jadi belum lagi kerja di rumah, nanti pulang rumah kan kerja lagi kan, mulai dari nyiram tanaman, apapun gitu. Kira-kira berapa? Sebelum kita habis bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Hah? Berapa? 16-17 jam. Berarti tidurnya cuma 6 jam. Oh, 7 jam. 7 jam ya. Nah, katakanlah 16 jam. Gitu kan? Atau 17 jam ya. Nah, katakanlah 17 jam. Menurut Allah 17 jam itu potensi yang badan kita sanggup untuk kerja. Lebih dari itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah kasih batasan normal untuk istirahat. Karena istirahat, kalau istirahat pun sampai 3 hari 3 malam, bangun nggak jadi manusia lagi. Pusing. 3 hari 3 malam itu orang tidur tuh bangun itu stres. Pernah nggak kita tidur misalkan 10 jam bangun pusing? Iya kan? Nah, jadi tidur terlalu lama pun juga nggak bagus. Kerja terlalu lama pun tidak bagus. Maka 24 jam dalam ilmu Allah diberikan kepada manusia, disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk menjalani hari tersebut sehingga kehidupannya berjalan normal. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Saya pernah beranggapan begini. Sebenarnya ini ungkapannya bukan hakiki, majazi ya, kiasan. Kalau kita sedang belajar serius, misalkan kita lagi buka beberapa kitab, kita lagi nulis segala macam tuh, waktu 7 hari dalam seminggu udah nggak cukup. Ya, terasa sedikit. Itu majazi itu. Sebenarnya menurut Allah itu lebih dari cukup. Karena kalau dikasih lebih dari 7 hari, nanti akan mengganggu potensi bulan kan? Perhitungan bulan. Karena kalau mengganggu potensi bulan kan mempengaruhi potensi 1 tahun. Terus begitu. Nah, jadi menurut Allah 7 hari dalam seminggu, 30 hari di dalam sebulan, 365 hari dalam setahun di bumi itu potensinya pas. Sesuai dengan kadar kehidupan, potensi yang ada di bumi semuanya. Tapi tidak diberikan dengan planet yang lain. Kalau diberikan ke planet lain 365 hari, bisa saja kehidupannya rusak. Karena potensi di planet itu 1 tahun harusnya 185. Nggak boleh dijadikan 365. Kalau nggak selesai, karena potensi Allah berikan di planet itu tidak mencukupi untuk manusia bisa mencapai hidup 365 hari. Makanya harus dihitung 185 hari. Jadi Allah tuh mengatur. Sudah ada aturan. Ini yang disebut di dalam ilmu akidah yang kita pahami dengan apa yang disebut sunnatullah. Pernah dengar kalimat sunnatullah? Sunnatullah. Sunnatullah itu kalau bahasa kita orang IT,
sebelum kita install Windows itu kan ada OS-nya itu. Ya kan? Apa bahasanya OS? Bukan OS itu. DOS ya. DOS. DOS itu tempat kita BIOS. Nah, BIOS. Di atas BIOS itu kan kita timpakan Windows, kita timpakan Linux atau apapun. Kalau nggak ada BIOS, bisa kita install Windows? Nggak bisa kan? Makanya dia mengatakan begini, BIOS itu memori bawaan. Ya kan? Memori bawaan. Manusia juga begitu Allah ciptakan. Jadi ketika komputer itu dibuat sebenarnya mengikuti pola kita yang ada pada makhluk hidup. Kita juga sama oleh Allah. Sudah diberikan perangkat BIOS-nya. Makanya kemudian kenapa Ashraf bisa belajar jadi sarjana teknik, karena ada BIOS-nya. Kalau nggak ada BIOS nggak bisa. Siapa orang nggak punya BIOS? Nah, orang gila dari sejak lahir itu nggak ada BIOS itu. Disuruh belajar sampai kiamat, dosennya yang turun pangkat. Bukan dia yang nama pinter, dosennya yang turun pangkat. Karena dia BIOS-nya tidak berfungsi normal. Li'annal jinsal basyari, karena jenis daripada manusia ini, yanaluhu ba'da saat dia akan mendapatkan keletihan setelah beberapa saat. Nah, saat itu bahasa Arab. Saat itu bahasa Arab, dari kata saat, jamak dari sa'ah, jam, beberapa saat. Kita kalau udah kerja lebih dari 17 jam, saya ada orang kerja, ada yang tahan 24 jam. Ada orang tahan mungkin kerja 40 jam, tapi insya Allah tuh tidurnya juga 40 jam. Karena sudah beli batas normal. Makanya orang yang bekerja di atas batas normal biasanya itu kehidupannya meliti kacau tuh, ganggu. Bayangkan kalau itu terjadi terus menerus. Akan datang masa, misalkan di waktu tua, dia tidak bisa lagi seperti normal orang tua lainnya. Entah karena keropos tulang, entah karena macam-macam lah. Karena dia melebihi batas maksimal yang dimungkinkan boleh dia pergunakan. Jadi kita semua ini ada batasannya. Sama kayak mobil juga sama kan. Bensin cuma nyampe Bandung, kita paksa nyampe Garut, insya Allah mogok di jalan, berhenti itu mobil di jalan, ya kan? Nggak akan bisa lebih. Begitu juga manusia. Jadi sebenarnya apa yang kita ciptakan di alam semesta ini mengikut penciptaan Allah sih sebenarnya. Fal insanu la yastati'u an ya'mal. Manusia tidak sanggup untuk bekerja aktsar min 8 sa'atin aw 10. Di atas atau lebih banyak dari 8 jam atau 10 jam. Maksud 8 jam 10 jam itu berturut-turut, nggak berhenti. Nggak sanggup manusia. Mesti harus ada istirahat. Makanya kenapa ada jam kopi? Tahu jam kopi ya? 1 jam tuh buat ngopi doang. Padahal airnya cuma segelas, tapi jamnya ngopinya 1 jam. Sebenarnya bukan untuk kopinya, untuk rileksnya, untuk tenangnya itu, untuk istirahatnya. Kita tadi sudah fokus dengan angka-angka. Apalagi kalau kita kerja di pabrik yang ada angka-angkanya, misalkan. Udah fokus dengan angka, itu kepala tuh udah mumet tuh. Kita butuh sekarang lihat yang hijau-hijau. Ya. Ini hati-hati, ada juga hadis lemah, palsu. Kemudian hadis palsu itu an-nadhar ila wajhil jamili ibadah. Melihat wajah-wajah cantik itu ibadah. Hadisnya palsu. Sadodi langsung senyum. Dibaca, tapi itu hadis palsu ya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu yusbihu muhtajan ila rahah, dia membutuhkan untuk istirahat. Dia mesti wajib istirahat apapun, apakah dia tidur atau duduk sebentar atau wajib. Nah, misalkan Mardi dari sejak pagi sampai Isya terus muter kopi. Enggak, lama-lama kopi yang muter Mardi, bukan lagi Mardi yang muter kopi. Mesti harus ada istirahat. Ya kan? Itu sudah lazim pada manusia. Makanya Allah ciptakan waktu disesuaikan dengan kehidupan manusia dan potensi yang sanggup dia lakukan, dia pergunakan, dia maksimalkan untuk kehidupan dia. Tsumma ba'da dzalika liyastati'a, agar dia mampu ayyujaddida nasyatahu, untuk memperbaharui kegiatannya, wa yabda'al 'amala min jadid, dan memulai perbuatannya dari mulai yang baru kembali. Jadi ketika kita sudah capek di sore hari, kita pulang tidur, besok biar kita bisa aktivitas kerja seperti semula. Coba bayangkan kalau hari kita kerja dari jam 7 sampai jam 5, lalu kemudian disambung lagi sampai subuh, nggak berhenti, besok disuruh kerja lagi jam 7 sampai jam 5, itu nggak ada orang sanggup. Mesti ada waktu istirahat. Makanya sekarang kan kalau di pabrik-pabrik yang 24 jam ada sip-sipan. Sip-sipan itu untuk memberi kesempatan buat yang kerja shift malam untuk bisa istirahat di siang hari, karena dia akan sambung di malam hari. Begitu juga yang kerja di siang hari. Nggak mungkin orang kerja terus-menerus, itu nggak mungkin. Dia ada batasan yang dia tidak bisa
lewati. Hatta ulaika alladzin, bahkan ya, sampai orang-orang yang ya'maluna arba'an wa 'ishrina sa'atan mutawasilatan, yang bekerja 24 jam mutawasilah, terus menerus. Ada juga orang kerja 24 jam berturut-turut. Mana contohnya? Tentara yang jaga perbatasan. Misalkan ini sedang konflik bersenjata. Dia bisa saja tuh, kalau dalam kondisi darurat dia harus menjaga perbatasan 24 jam, bisa tutup mata tuh. Kalau perlu taruh matches. Taruh matches tuh. Taruh biar nggak ketutup. Kenapa? Musuh nanti datang. Dia terpaksa harus bekerja 24 jam. Ada kan yang seperti itu kan? Misalkan lagi sedang padatnya arus pesawat terbang, orang kerja di tower bandara misalkan. Tiba-tiba ada beberapa orang sakit yang nggak bisa hadir, otomatis kan harus diganti oleh yang sehat. Yang sehat ini kan akhirnya jadi kurang waktu istirahatnya. Dan dia kan nggak mungkin, Allah udah habis masa saya tidur aja lah, pesawat itu terbang aja sendiri. Nggak, tabrakan nanti. Nah, jadi ada yang seperti itu. Hatta kata beliau, orang-orang yang bekerja 24 jam berterus-menerus pun la yastati'una tahaddi tabi'atal khalq. Tidaklah sanggup untuk menentang natural atau kealamian daripada penciptaan Allah. Maksudnya natural atau kealamian dari penciptaan Allah apa? Ada batasan, kita akan tetap berhenti pada akhirnya. Kita bisa bekerja 24 jam, karena ada orang yang bekerja 24 jam. Nanti tetap pada satu waktu dia akan berhenti. Entah di angka 23-nya, entah angka 24, atau mungkin di angka 25 nanti dia berhenti. Yang pasti dia akan tetap berhenti. Dia tidak akan terus-menerus untuk kerja. Karena itu natural, alaminya begitu. Itu yang disebut dengan tokoh. Potensi yang kita miliki itu ada batasan, sehingga kemudian dengan ada batasan kita bisa istirahat, esok harinya bisa kita maksimalkan potensi yang ada. Bal tajiduhum muhtajina lin-naum. Bahkan kalian mendapati mereka membutuhkan tidur. Ini yang kerja 24 jam berturut-turut. Arba'an wa 'ishrina sa'atan mutawasilah. Bahkan tidurnya juga 24 jam berturut-turut. Udah kerja 24 jam berturut-turut, lalu tiba-tiba tidurnya juga 24 jam berturut-turut. Nah, itu banyak sekali. Apalagi kalau jam masa bikin skripsi itu. Ya, begadangnya 24 jam, tidurnya 24 jam. Nah, itu kenapa terjadi begitu? Karena dia sudah menyalahi aturan. Dia mencoba melewati batas yang tidak boleh dia lewati, tapi dia paksa untuk lewati. Nah, saya kayak kemarin melewati batas, masuk rumah sakit. Ya kan? Suka nggak suka. Ketika kita lewati batas itu, makan kurang, istirahat kurang, air putih kurang. Nah, dokter yang selesaikan secara adat dan kekeluargaan. Kita nggak bisa berbuat apa lagi. Kenapa? Diinfus kan? Nah, itu seperti itu. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa khaliqul insani wa sani'uhu, dan dialah pencipta manusia dan pembuatnya. Ja'ala lahu laylan, menjadikan untuk manusia itu malam hari. Yuwazi adada sa'ati hajatihi ila rahati wa yazidu qalilan, agar dia bisa menghabiskan sebagian dari waktu kebutuhannya ila raha, untuk beristirahat. Wa yazidu qalilan, kalaupun perlu tambah dia tambahkan sedikit. Nah, jangan tambahkan banyak-banyak, tambahkan sedikit. Tidur 7 jam ya tambahlah 7 jam 15 menit, 7 jam 30. Tapi kalau udah 7 jam tidur terus nambahnya 4 jam kemudian, nah itu bukan nambah namanya. Itu imam malas. Kan jadi 11 jam jadinya kan? Nah, itu enggak boleh. Tambahkan sedikit. Wa ja'ala lahu naharan, Allah jadikan juga untuk manusia siang hari. Yuwazi adada sa'ati hajatihi, dia menghabiskan jumlah dari masa kebutuhannya ila rohah, untuk beristirahat. Wa yazidu qalilan, karena juga ada istirahat di siang hari, juga ada istirahat di malam. Kalau malam hari itu disebut dengan naum. Kalau siang hari itu selain disebut naum, disebut dengan qailulah. Nah, tidur siang itu kan. Nah, orang yang melebihi batas tuh kalau tidur siang biasanya lewat itu. Bisa maghrib tuh baru bangun, atau isya baru bangun, 2 sholat gabung dia di 1, 3 sholat sama isya. Kenapa? Karena bisa jadi misalkan dia tidak tidur nih dari malam nih, lanjut sampai jam 2 siang baru tidur. Pas azan atau pas dengar azan siang dia tidur nih. Dia udah nggak tidur dari maghrib, subuh lewat, bergadang terus nih. Dia nggak istirahat malamnya, terus sampai dengan jam 12 siang misalkan. Terus dia tidur, bisa saja dia bangunnya isya. Karena tuh bangun asar susah, 2 jam kan, begadangnya sudah melebihi batas normal, sehingga tidurnya pun dituntut kepada badan supaya juga tidurnya di luar batas normal, sehingga sholat asarnya lewat biasanya maghrib.
Kecuali misalkan ada orang yang memang diharuskan, ya seperti penjaga perbatasan tadi ya, tentara kan nggak mungkin, ini waktu tidur nih, saya nggak peduli musuh masuk apa enggak, kan nggak mungkin begitu kan. Nah itu asbabud dzuruf, tergantung kondisi dan situasi. Wa hakadza tara, beginilah engkau perhatikan, anna khalqal laili wan nahar, bahwasanya penciptaan malam dan siang hari munasibun, sesuai liqudratil insani, dengan kemampuan-kemampuan yang ada pada manusia, alal amal, untuk beramal, untuk bekerja, wa hajatihi ilar rahah, dan juga sesuai terkait dengan kebutuhannya untuk istirahat. Jadi 24 jam tuh untuk kerja sama istirahat itu udah perfect menurut Allah. Makanya dikasih 24 jam. Faka'anna, seakan-akan, min tamami kamalil khalqi, daripada kesempurnaan penciptaan itu, tahdidu, pembatasan, ada di sa'atil laili wan nahar, pembatasan bilangan jumlah jam siang dan malam itu, siang dan hari, di arba'in wa ishrina sa'ah, dengan 24 jam. Nah itu bentuk kesempurnaan penciptaan Allah. Jadi ketika Allah berikan siang malam itu 24 jam, itu bentuk kesempurnaan penciptaan. Kita bertanya, ya Allah, kenapa engkau ciptakan waktu maghrib lebih pendek dari waktu isya? Padahal kan harusnya waktu maghrib lebih panjang. Karena kita bisa beraktivitas lebih banyak. Misalkan begitu kan? Bagi orang yang apalagi istilahnya workaholic, pekerja keras itu, yang dia nggak bisa duduk kalau nggak kerja tuh. Laptop di depan terus, ya, workaholic gitu kan. Ada yang begitu, dia nggak bisa diam tuh, kerja terus. Nah, mungkin dia kan pengen kalau sudah ini nggak bisa kumpul lagi, kan dia akhirnya keterganggu pekerjaannya, kerja sendiri misalkan. Kalau nanti mungkin ada tim dan segala macam. Nah, menurut Allah penciptaan, kenapa waktu maghrib itu lebih sedikit, kenapa waktu isya lebih panjang, itu selalu ada mekanisme supaya kehidupan manusia itu lancar. Bayangkan misalnya kita ambil hikmahnya begini. Allah jadikan waktu maghrib itu di waktu duhur misalkan. Waktu maghrib itu kira-kira 45 menit ya, kira-kira ya, 45 menit. Pindah berarti duhur ke asar 45 menit. Nah, ini kita kacau nih kerjanya semuanya. Karena bayangkan misalkan itu waktu sholat Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat itu kan nggak mesti hanya cuma sholat doang kan. Ada khutbahnya, belum lagi ustadznya datang parkir motornya dulu. Ya kan? Ambil wudhunya. Lama kan? Bisa-bisa pelaksanaan khutbah Jumat itu lebih sejam. Sholat belum selesai, waktu asar udah masuk. Ya enggak? Makanya kenapa diletakkan enggak seperti itu? Maka diberikan batasan waktunya sampai 3 jam, 4 jam. Tapi kenapa enggak lama, Ustaz? Enggak boleh lama. Kenapa? Kalau terlalu lama, chargernya cepat habis kalau siang hari. Karena energi ini dikeluarkan lebih besar. Maka dibutuhkan cepat untuk mencharger di asar. Coba bayangkan, kita kalau sholat asar itu kan kalau keluar dari tempat kerja itu kan lebih enak tuh, kena air wudu ya, basah, segar lagi badan. Coba bayangkan kalau disuruh kerja terus tiba-tiba pulang jam 5 kan capek juga. Tapi kalau basah dulu dengan air wudu, kita sholat itu kan juga sudah menenangkan diri kan. Jadi lebih enak tuh kerja, pulang pun segar. Nah, walaupun kemudian diributkan lagi dengan macetnya jalanan. Nah, dengar azan maghrib, singgah dulu. Tapi nggak boleh lama-lama singgahnya. Kalau panjang waktunya tidur di masjid. Ya kan? Maka harus waktu isya cepat-cepat karena masjid harus tutup. Maka kita pun juga tahu kalau sudah sholat maghrib kita nggak tidur. Belum ada kan orang tidur di masjid. Yang tidur tuh waktu asar sama waktu zuhur. Waktu maghrib ada yang tidur karena orang tahu waktunya pendek. Kenapa penting? Supaya dia cepat pulang ke rumah, dia cepat bisa berbenah, bersiap-siap untuk istirahat malam itu. Dia punya waktu sedikit untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya sebelum dia istirahat total. Sebelum nanti pagi dia kembali bangkit untuk charger kegiatan lagi. Salat zuhur, kemudian mulai aktivitas lagi. Kan jadi diatur oleh Allah mekanisme itu, semuanya ada hikmah. Ini yang dalam bahasa Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, min tamami kamalil khalqi, bagian dari kesempurnaan penciptaan Allah. Jadi pengaturan itu yang paling perfect buat kita. Walaupun banyak orang salat zuhur di waktu asar. Ada kan? Orang zuhur di waktu asar. Nah, itu tidak meyakini bahwa pengaturan Allah itu perfect. Maka dia atur sendiri. Dia asal nggak mau salat zuhur di waktu zuhur, saya mau salat zuhur di waktu asar. Ada juga orang salat subuh di waktu duha. Ya, dia tidak mau mengikuti aturan Allah. Karena menurut dia aturan Allah itu kurang tepat. Yang benar itu salat subuh di waktu
Duha. Makanya dia salat duhanya, salat subuhnya jam 8. Nah, karena dia tidak yakin pengaturan Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Allahu akbar. Baik, kita lanjutkan. Walakin akan tetapi idza kana min tamamil khalqi, jika itu merupakan bagian dari kesempurnaan penciptaan, ayakhluqallaha ta'ala yauman miqdaruhu alfasanah, di mana Allah menciptakan satu hari itu ukurannya 1000 tahun, fa innahu jalla jalaluh, makanya Allah jalla jalaluh yakhluquhu, Allah menciptakannya, wa yujiduhu, menjadikannya, bi kalimati kun, dengan kata kun. Kalimah bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Kalimah dalam bahasa Arab bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia, jumlah dalam bahasa Arab. Nah, cuma kadang-kadang kalau kita bicara bahasa Indonesia, tiba-tiba melihat kita kebolak-balik juga kadang-kadang. Bi kalimah kun, dengan kalimat kun, padahal dengan kata kun, karena satu itu satu kata. Kun, jadilah. Hatta yunasiba dzalikal yaumu, hingga sesuai hari itu, al-mahamallati khuliqa min ajliha, kepentingan-kepentingan yang diciptakan untuk hari tersebut. Jadi jika Allah menginginkan satu hari itu diciptakan, satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di sisi makhluknya, karena ada kepentingan yang harus dilakukan oleh makhluknya menurut ketentuan Allah, maka Allah ciptakan seperti itu. Seperti itu juga ketika Allah menciptakan satu hari di sisinya 50.000 tahun untuk para malaikat, karena hanya dengan angka itulah para malaikat bisa mencapai menghadap Allah. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan Allah menciptakannya suka-suka. Kalau dulu kita belajar akidah itu, kita selalu belajar begini. Likulli khalqin hikmah. Setiap penciptaan itu ada hikmah. Nah, itu yang harus diyakini. Setiap penciptaan Allah itu ada. Sekarang kita tanya, kenapa Allah ciptakan orang Afrika kulitnya hitam? Kenapa ciptakan orang Cina, orang Jepang, orang Korea kulitnya putih-putih? Misalkan begitu. Ada hikmah. Syekh Mutawalle Sya'rawi itu bilang, sampai mengatakan begini, kalau orang Afrika itu salah satu hikmah diciptakan dengan kulit hitam, karena orang kulit hitam itu kulitnya tebal. Dan itu tahan dengan matahari. Matahari, karena di sana kan tingkat turun hujan kan sangat sedikit, panas terus. Apalagi kayak di Sundan, panas dan panas sekali cuacanya. Musimnya cuma 2, satu panas, satu lagi panas sekali. Cuma 2 musimnya. Ya kalau kita kan 2 juga kan, kemarau dan hujan. Orang Sudan itu 2 juga, sama kayak kita. Cuma bukan kemarau dan hujan, panas dan panas sekali. Nah, masa panas sekali itu kalau kita bersandar di dinding itu terbakar kulit kalau nggak pakai baju. Maka harus ambil air siram tuh. Siram. Panas sekali. Siram. Maka diberi kulitnya hitam, karena lebih tebal. Kulit orang itu tebal. Mana dalilnya? Saya punya teman kalau di Al-Azhar itu, jangan tanya mau Ustaz Dodi itu. Orang Afrika atau orang Nigeria, orang Kamerun itu main bola itu jam 2 siang. Di saat matahari 40 derajat. 39 derajat. Itu mainnya jam 2 siang. Kita jam 10 udah mabuk. Kita jam 9, jam 10 itu kan misalkan ada Indonesian Game misalkan, pertandingan bola Indonesian Game. Jam 9, jam 10 yang kena jam itu pulang udah habis itu, apa namanya, kalau kita pulang tuh kan ada yang jual tebu di jalan. Wah, itu borongan orang Indonesia tuh, yang dingin-dingin tuh. Satu orang 2 gelas. Jam 9, orang Afrika jam 2 siang. Main bolanya, itu larinya kencang, bukannya lari sedikit. Serius mainnya, kayak di TV. Orang Afrika tuh, yang Saudi itu. Ya, tuh orang Afrika, apalagi di Buungs itu ya. Di Buungs itu jam 2 kita datang, ada orang main bola. Kita jam 2 di kamar, dia di lapangan. Mentahan dia kulitnya. Kenapa Allah berikan? Karena memang udara di daerahnya itu lebih panas, lebih kering dibanding di daerah kita. Orang Indonesia makanya nggak bisa ganti posisi. Nggak bisa orang Afrika disuruh menghuni Jakarta, orang Jakarta suruh menghuni Kamerun. Kasusnya salah. Karena Allah kasih untuk orang Kamerun perangkat pada tubuhnya yang sesuai dengan alam di tempat itu. Dan Allah tidak berikan itu kepada kita karena kita nggak butuh. Kita nggak butuh. Maka Allah berikan yang sesuai dengan alam kita. Kita alamnya ini tropis kan. Ada musim hujan, musim kemarau. Hujannya pun tak dingin-dingin sekali, sejuk lah. Ya. Panasnya pun tak panas-panas sekali. Ini panas kayak begitu ini sebenarnya nggak panas, cuma karena kita lembab.
Panasnya nggak tahan membakar karena lembab kan, udara lembab. Kalau panas masih panas di negara yang lain. Ya, tapi itu pun kita sudah tak nggak tahan kan. Bayangkan kalau kita hidup di Afrika. Nah, ya. Jadi ada hikmahnya. Ya, maku ya. Amin. Wal ahdatsul lati sataqa, dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi fihi di dalamnya. Fa idza kunna muhtajina, apabila kita membutuhkan ila fatratin zamaniyatin, kepada periode masa tertentu, tastaghriqu ahdatsan, yang terjadi peristiwa-peristiwa di dalamnya, tahtaju ila yaumin miqdaruhu khamsuna alfi sanah, yang membutuhkan kepada satu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Khalaqallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan menciptakan laha yauman, untuk hal tersebut satu hari, miqdaruhu khamsuna alfa sanah, yang ukuran satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Nah, malaikat karena memang menuntut perjalanannya itu butuh 50.000 tahun, maka Allah jadikan satu hari 50.000 tahun. Nah, kalau dalam penetapannya butuhnya cuma 1.000 tahun, ya Allah jadikan 1.000 tahun. Nah, kira-kira begitu. Jadi sesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Fa in kunna muhtajina ila milyuna sanatin minal ahdath, kalau kita membutuhkan 1.000.000 tahun untuk supaya semua peristiwa yang kita hadapi itu terlewati. Khalaqalahal khalqu jalla wa ulal yaum alladhi yasa'uha, maka Allah akan menciptakan hari yang sanggup menampung semua peristiwa yang jumlahnya, yang lamanya itu 1.000.000 tahun. Bihaitsu yastamirrul yaum, di mana hari itu akan berlangsung milyuna sanah, 1.000.000 tahun. Hari di sini bukan hari di kita ya, hari di sisi Allah. Jadi hari di sisi Allah satu hari, di kita sudah 1.000 tahun, 1.000.000 tahun, sesuai dengan peristiwa yang Allah inginkan berapa lama terjadi. Hal yang sama, kita nih sekarang berdoa mati-matian, ya, di masjid. Ya Allah, bebaskan Palestina. Doa kita dikabulkan Allah, jangan dipikir nggak dikabulkan Allah. Tapi kenapa Allah belum wujudkan? Karena dalam penentuannya belum waktunya. Waktu itu ditentukan oleh dua hal. Satu yang sifatnya tauqifi, nggak bisa kita atur-atur kayak kematian. Allah bilang waktu amna yusra itu 40 tahun, 20 tahun selesai. Oh, kita lihat 40 tahunnya masih hidup. Berarti memang waktunya lebih dari 40 tahun. Kita baru tahu ketika orang tersebut meninggal dunia. Jadi ketentuannya sudah pasti. Tapi ada peristiwa yang berubah karena usaha kita. Ditulis gitu. Bergantung kepada kita. Seperti ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum sampai kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Jadi perubahan itu disesuaikan, ditetapkan berdasarkan perubahan yang ada pada kita. Tapi Allah sudah tahu berapa lama akan terjadi itu. Seperti kasus Palestina. Berapa lama konflik itu Allah tetapkan, tapi berapa lama kaum muslimin akan menang, nah itu juga sudah Allah akan tahu. Cuma dipengaruhi oleh perbuatan kita. Nah, tapi Allah sudah tahu dari sejak awal berapa lama dibutuhkan. Nah, jadi Allah tidak khawatir ini kaum muslimin misalkan disiksa sekian macam, karena Allah gantikan dengan yang lebih baik. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan katakan orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un walakin la tashurun. Tapi mereka hidup tapi kamu tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rizki yang teramat dahsyat. Kita kan lihat kan di antara Palestina itu kan ada beberapa komentar bahwa tubuh-tubuh mayat itu baunya harum. Bahkan jangankan bau busuk, bau darah aja tidak. Sampai kemudian orang yang ngumpulin mayat malah mencium mayat itu seperti biasa. Karena tidak ada bau busuk sama sekali, maka bau harum yang keluar. Itu bentuk bagaimana Allah menggantikan posisi orang yang meninggal yang kita lihat tadi itu tidak beruntung, ternyata malah beruntung di sisi Allah. Tetapi ini bisa terjadi terus. Kita dalam bentuk syariat dituntut untuk mencegah ini terjadi. Cara mencegahnya bagaimana? Banyak di antara kita ya kita lakukan perlawanan kan. Tetapi ada satu konsep yang sebenarnya kita lupakan. Tidak mungkin perlawanan itu sanggup dilakukan kalau kita tidak berubah menjadi lebih baik. Gini, kita kan sering sekali begini, saya akan berjihad ke Palestina, tapi nggak sholat. Lah itu sholat dulu baru jihad ke Palestina.
Jangan mau berjihad ke Palestina, nggak sholat. Karena ada orang begini, saya pengen jalan pintas Ustaz. Sholat udah nggak mungkin lagi, saya malas sholat. Biar saya mati aja syahid, biar saya langsung masuk surga. Karena ada orang begitu ngambil jalan pintas. Iya kan? Nah kalau jalan pintas jangan hidup. Karena tidak ada jalan pintas di dalam kehidupan. Semua kan ada proses yang harus dilewati, tidak ada jalan pintas. Ujian aja nggak jalan pintas kan, kuliah aja nggak ada jalan pintas kan, tamat aja 4 tahun, bahkan ada yang 6 tahun. Ada yang lebih dari itu kan, sebelum tamat sudah dapat MA-nya kan, mahasiswa abadi. Ada gitu kan? Ya. Hah? Belum bayar. Jadi banyak itu, apalagi kalau misalkan kita hidup. Nah, jadi yang paling penting berubah, kemudian berdoa, dan tentu butuh ikhtiar. Nah, ikhtiar kalau misalkan dalam konflik ini, ikhtiarnya tentu lebih ke sifatnya yang lebih besar, nggak mungkin personal. Nggak mungkin personal tuh nggak mungkin pribadi. Saya nggak mungkin bisa membebaskan Palestina jika saya sendiri. Dibutuhkan kekuatan militer negara-negara Muslim untuk bersatu. Ini kita doakan terbuka hati kepada pemimpin negara-negara Muslim, termasuk negara kita. Jangan cuma sibuk dengan pemilu, karena saudara-saudara kita juga sedang dibantai di sana, untuk kemudian bersatu. Insya Allah kalau negara-negara Muslim di dunia bersatu, insya Allah Israel bubar dalam 1 malam. Gak butuh 70 tahun. Palestina menderita itu gak butuh 70 tahun. 1 malam selesai. Tapi Allah sudah tahu bahwa itu gak akan mungkin terjadi 1 malam. Kenapa? Karena ketidakpedulian pemimpin negara Muslim. Tapi akan datang masa nanti itu akan berubah. Kapan? Kita tidak tahu. Tugas kita hanya berikhtiar untuk supaya itu terjadi cepat. Kalau bahasanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, Israel itu pasti kalah, tapi cepat atau lambat kita sendiri yang menentukan. Berdasarkan ikhtiar kita. Semakin cepat kita kembali jadi hamba Allah, semakin cepat Israel itu bubar. Semakin lama kita kembali jadi hamba Allah, semakin lama pula penjajahan Israel atas Palestina. Wallahu a'lamu bishawab. Beliau menafsirkan surah Al-Isra ayat 4 sampai dengan 7. Nah, silakan baca nanti ayatnya. Surah Al-Isra ayat 4 sampai dengan 7. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira itu saja malam ini. Saya tutup sampai di sini. Nanti jangan pindah dulu, kita baca sekali Asmaul Husnanya. Nanti setelah kita tutup, baru kemudian kita boleh makan-makan, mencicipi apa yang sudah disiapkan oleh Ahlul Bait, Sahibul Bait. Nah, saya kira itu saja malam ini dari saya. Saya ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.